Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sobat-sobat Redia tentu sekarang sedang bingung mendengarkan apa sih sebenarnya urusan laptop yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Pertama misalnya karena laptop ini apa perlu, terus emang benar udah disepakati dan lain sebagainya. Kita cerita dari awalnya dulu ya. Kalau kita bicara tentang pengadaan laptop untuk penguatan sistem pendidikan kita yang bertransformasi dari sistem yang konvensional ke digital, maka memang kita memerlukan banyak sekali perangkat-perangkat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh maupun juga kalau kita menginginkan transformasi tadi ya, pendidikan yang mulai mengarah kepada digital. Hanya memang kita harus lihat ini akan diberikan kepada siapa. Betul, di Komisi 10 DPR RI sudah menyetujui bagaimana kita akan memberikan dorongan itu. Dan jumlah sekolah yang menerima juga sangat banyak. Kita juga tahu bahwa pada saat ini pengadaan tersebut memang bukan menjadi domainnya DPR, tapi ini adalah menjadi domainnya pemerintah dalam hal ini. Kenapa? Karena persetujuan DPR itu sebetulnya tidak sampai pada satuan 3, jadi cuma sampai pada pembicaraan tentang program. Jadi kalau kata bahasa sederhananya gini, perongkolan-perongkolannya ya betul disetujui oleh DPR, tapi detail-detailnya itu bukan menjadi domain DPR, melainkan menjadi domain pemerintah. Dan mekanismenya juga melalui bidding atau melalui bidding teh ada proses tender yang juga diatur dalam Perpres yang terbaru, bahkan Perpres 12 tahun 2021. Nah ini prosesnya dilakukan oleh pihak pemerintah dan itu tidak melibatkan DPR sama sekali. Yang menjadi masalah adalah gini, ini sekarang dalam kondisi COVID, patut nggak ya begitu besar 240 triliun dipakai untuk penyelenggaraan ini dan dibayarkan pada saat ini. Sementara kita tahu bahwa akibat pandemi COVID yang berkesinambungan dari tahun lalu sampai sekarang, ternyata nggak mudah ya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada banyak yang menjadi sangat sulit ya di dalam melakukan aktivitas mencari nafkahnya. Percepatan ekonomi kita juga tidak memungkinkan. Kita betul-betul ambruk. Berat kondisi ekonomi kita secara keseluruhannya, dan kita tahu bahwa akibat itu orang tua yang katakanlah harus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta atau di SMA, SMK, banyak yang tidak mampu untuk membayar SPP sekolahnya. Sedangkan demikian, maka honor bagi guru-gurunya juga menjadi terganggu, termasuk juga di dalamnya operasional. Meskipun ada bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat, tetapi ini tidak menjadi persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Itu yang perlu kita cermati bersama ya. Jadi kita juga sekarang sedang menghadapi persoalan banyak sekolah swasta yang kemungkinan besarnya akan terancam untuk tutup. Karena apa? Karena tidak punya biaya operasional dan tidak punya uang untuk membayarkan honor bagi guru-gurunya. Nah, ketika kemudian datang laptop ini, apakah itu bisa menyelesaikan persoalan? Ternyata tidak. Karena apa? Karena dengan kondisi yang terbatas tadi, sekolah juga harus dipertimbangkan bisa nggak membayar tagihan listriknya, misalnya untuk operasional dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan utamanya adalah membayar honor gurunya. Kemudian yang berikutnya, ketika ditaruh di sekolah dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini yang kita tidak bisa memprediksi kapan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan, tentu dia akan diletakkan di sekolah, nggak mungkin diserahkan kepada siswa. Makanya pertanyaan berikutnya adalah nanti termanfaatkan atau tidak. Dalam kondisi seperti ini tidak akan bisa secara optimal dimanfaatkan. Yang berikutnya lagi, ketika bantuan operasional sekolah boleh dipakai untuk membayar listrik, bayar kuota atau internet dan lain sebagainya, apakah itu juga bisa kemudian menutup dengan kebutuhan untuk membayar honor tadi? Kenapa kok kayaknya berkali-kali disebutkan honor? Karena kalau nggak ada honornya, guru juga kan mereka harus mencari nafkah. Dari mana? Orang tua bilang ya enak aja guru ngajar dari enggak. Memang mereka juga punya hak untuk dibayar gajinya. Dari mana? Dari SPP yang dibayarkan. Nah, jadi
Ini seperti benang kusut sebetulnya. Nah, kalau kami sih berharap selesaikan persoalan yang lebih mendasar dulu, jangan dimasifkan, kemudian diselenggarakan, dikeluarkan pada saat ini, dibelanjakan untuk laptop itu pada saat ini, belum waktunya, bukan waktunya. Karena apa? Karena kita memerlukan penanganan efek COVID-nya itu yang lebih komprehensif, dan itu yang lebih mengancam. Learning loss yang disebutkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek bahwa akibat 1,5 tahun PJJ ini learning loss tidak diselesaikan dengan adanya laptop itu, karena tetap saja belajarnya di rumah, sehingga yang diperlukan adalah pembekalan bagi para guru-gurunya dan juga bagaimana meningkatkan sistem pembelajarannya, pengayaan bagi orang tua karena orang tua yang mendampingi. Jadi menurut kami ini menjadi bagian yang krusial, terlepas dari ada yang komplain, bukan komplain sih, menjelaskan spesifikasinya kok kayaknya nggak sesuai ya sama harganya. Terlepas dari itu ya, itu urusan yang benar-benar sangat teknis yang harusnya bisa dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa diperlukan laptop, bahwa diperlukan printer, bahwa printer yang merangkap dengan scanner, bahwa perlu untuk internetnya, penyambungnya dan lain sebagainya. Itu betul-betul teknis yang harusnya dipertimbangkan lebih dalam lagi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Buat kami yang menjadi persoalan pentingnya adalah pada saat ini penanganan terhadap SDM pendidikan itu belum diselesaikan. Juga pengadaan laptop itu tidak menyelesaikan learning loss yang sudah terjadi 1,5 tahun akibat pandemi ini. Jadi sebetulnya perlu dipertimbangkan lebih dalam terkait dengan penyediaan laptop ini. Belum waktunya sekarang ini. Mari kita sama-sama berpikir lebih dalam, lebih empati kepada SDM pendidikan kita, guru dan tenaga kependidikan, karena mereka lah yang juga terdampak dan mereka menjadi bagian yang harusnya kita perhatikan lebih awal terkait dengan kesejahteraannya, agar mereka juga mampu melakukan modifikasi terhadap sistem pengajaran yang berlaku, yang mungkin nanti akan masih sangat panjang belajar dari rumah. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham dan mudah-mudahan juga bisa memperkaya pemahaman kita. Mudah-mudahan hatinya tergerak untuk menunda penyelenggaraan ketersediaan. Oh iya, ada lagi yang lupa. Ada banyak tempat di Indonesia yang bahkan belum terkoneksi dengan listrik. Elektrifikasi kita masih rendah, sehingga ketika komputernya ditaruh di situ jadi bangkai. Sayang kan, mubazir, lebih baik buat membantu yang lain. Kita juga punya masalah karena tidak semuanya tersambung dengan internet. Jadi harus betul-betul sangat hati-hati mengambil kebijakan. Mudah-mudahan itu jadi bagian pengingat buat kita, refresh kembali, membangkitkan empati kita, mana sebenarnya harus kita lakukan terlebih dahulu di masa pandemi seperti sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.